Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Joko Yuhono, angkat bicara terkait postingan netizen yang menuding Kepala Kejari Tanjung Pinang meminta uang dan mengancam anggota DPRD terkait kasus tertentu. Jalan Nasional Trans Kalimantan Poros Tengah terendam banjir. Peneliti paleontologi internasional menemukan situs fosil terbesar di Gurun Atacama, Santiago, Chili. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Sejumlah warga berdatangan silih berganti ke makam pasangan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah di Taman Makam Malaka, Jakarta Selatan, Minggu siang. Sejumlah warga tak henti ziarah makam pasangan artis Vanessa Angel dan Febri Andriansyah di Taman Makam Malaka, Jakarta Selatan, Minggu siang. Di makam Vanessa dan Febri yang berada di satu liang lahat, warga berdoa dan menyempatkan mengabadikan dalam foto. Warga yang datang di sekitar TPU mengundang perhatian pengendara yang melintas karena lokasi makam berada di pinggir jalan. Beberapa kendaraan turut berhenti untuk melihat. Ya udah ngikutin dari ini, udah idola sama itu Vanessa. Ya sering-sering juga. Iya, ya terharu sih, ikut sedih juga. Sebelumnya diberitakan, Vanessa Angel dan Febri Andriansyah meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal di Tol Jombang, Jawa Timur, Kamis 4 November. Mereka berkendara dari Jakarta menuju Surabaya bersama 3 orang lainnya, yakni putra mereka Gala, sopir dan babysitter. Dalam kecelakaan itu, Gala dan sopir mengalami luka ringan, sedangkan Siska sang babysitter terluka parah. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Surabaya, jenazah Vanessa dan Febri dibawa ke Jakarta melalui jalan darat pada Kamis petang. Jenazah pasangan tersebut tiba di rumah duka di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat sekitar pukul 4 pagi. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Joko Yuhono, angkat bicara terkait postingan netizen yang menghebohkan media sosial Facebook Sabtu 6 November kemarin. Akun Bakri menuding Kejari Tanjung Pinang meminta uang dan mengancam anggota DPRD terkait kasus tertentu. Postingan netizen Bakri yang menghebohkan grup Facebook Info Pinang mendapat respon dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Joko Yuhono. Dalam tangkapan layar yang diterima ulasan, akun Bakri memposting tudingan beserta gambar Kejari Tanjung Pinang Joko Yuhono dengan tulisan mengancam dan meminta uang. Merespon postingan itu, Kejari Tanjung Pinang Joko Yuhono tidak begitu mengambil pusing akan hal tersebut. Ia menganggap hal itu merupakan kritikan dari masyarakat untuk dirinya. Menurutnya, kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini ia lakukan ialah salah satu tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kejaksaan, serta manusia yang wajib untuk saling tolong-menolong. Kalau selama ini saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu tidak lain adalah sebagai bagian tugas juga. Kita ini bukan tidak hanya mengenai negara, dan juga harus membantu masyarakat. Bahwa masyarakat itu dalam kondisi COVID-19 kemarin yang harus kita bantu dan mungkin akan kita jauhkan. Selain itu, aktivitas ngopi yang ia lakukan adalah bentuk dukungan untuk para pengusaha kedai kopi yang jam operasional sempat dibatasi. Ia pun mengaku prihatin akan hal itu. Sementara, soal aktivitas main musik yang ia lakukan adalah untuk menghibur para pasien isolasi mandiri melalui konser virtual, sekaligus membangkitkan kreativitas para pemusik walau di masa pandemi. Ia juga telah mencoba mencari akun Bakri yang ternyata adalah milik pria bernama Bakri Ladamakim dari Nusa Tenggara Timur. Ini ada di NTT. Orang ini sudah lama pulang ke NTT. Saya yakin orang ini kayaknya tidak ingin. Mungkin bisa jadi akunnya ini diretas dengan seorang tertentu lah. Kita juga tidak tahu itu. Kendati demikian, ia tidak ingin menuding begitu saja. Joko menegaskan, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang akan terus bekerja untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada di Tanjung Pinang.
Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Sampah menjadi masalah serius sekaligus salah satu penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, salah satu pegiat lingkungan yang tergabung di komunitas peduli lingkungan rutin membersihkan sampah di saluran drainase tanpa bayaran dari pemerintah setempat. Inilah video amatir hasil dokumentasi komunitas peduli lingkungan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau saat membersihkan sampah rumah tangga di sejumlah saluran drainase di kota itu. Dengan perlengkapan seadanya, anggota komunitas peduli lingkungan baik pria maupun wanita turun ke saluran drainase di sejumlah pemukiman penduduk. Mereka menilai membersihkan sampah di selokan adalah salah satu cara agar Tanjung Pinang dapat terhindar dari banjir. Komunitas peduli lingkungan Tanjung Pinang mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bosan-bosannya kami selalu bilang mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kami selalu mengedukasi masyarakat gitu loh. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Selama menjalankan aktivitas gotong royong membersihkan sampah, komunitas peduli lingkungan terlebih dahulu menyusun jadwal pembersihan saluran drainase dari satu pemukiman ke pemukiman penduduk lainnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Jalan Nasional Trans Kalimantan poros tengah terendam banjir kiriman dari aliran Sungai Besar Katingan dan Sungai Kahayan, Kalimantan. Jalan Nasional Trans Kalimantan poros tengah terendam banjir setinggi 10 hingga 50 cm Minggu 7 November kemarin. Banjir terjadi dikarenakan tingginya curah hujan di bagian hulu Kalimantan Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kawasan aliran Sungai Besar Katingan dan Sungai Kahayan. Banjir juga merendam Desa Tanjung Sanggalang dan Desa Pendabarania, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ratusan kendaraan roda 2 yang melintas menuju kota Palangkaraya terpaksa menggunakan jasa penyeberangan berupa kelotok, perahu motor milik masyarakat setempat. Sedangkan bagi pengendara angkutan pribadi hingga kendaraan bermuatan logistik, harus antri dan berhati-hati saat melintasi genangan air. Beberapa warga dari 2 desa setempat membantu mengarahkan jalan kepada para pengemudi agar tidak terjebak, dikarenakan terdapat banyak lubang akibat gerusan air yang tidak terlihat dan bisa mengakibatkan kecelakaan tunggal. Takut jalannya banyak yang berlubang. Soalnya ini motornya juga motor kan jadi agak susah gitu. Mending naik perahu aja deh daripada ngambil risiko nanti di jalan kalau kenapa-napa. 3 kiloan. Jalan kondisi? induknya yang rusak. Hanya banyak antri yang tempat yang banjir sana. Sementara itu, salah satu warga Tanjung Sanggalang yang membantu para pengendara melintas mengatakan, antrean pengendara yang melintas di jalur ini cukup lancar meski harus berhari-hari. 3 hari itu hujannya yang deras lah. 3 hari ini yang dalamnya udah. Ya mudah-mudahan kita ya cepat turun lah airnya. Untuk sementara ini, di kawasan tersebut belum diberlakukan arus buka tutup oleh pemerintah setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seorang santri di salah satu pesantren di Madiun, Jawa Timur dalam seminggu berpenghasilan jutaan rupiah dari kreativitasnya memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi pot bunga hias. Nur Huda, santri di salah satu pondok pesantren di kota Madiun ini, berkutat dengan limbah serabut kelapa sejak bulan Oktober 2020. Dengan sentuhan seni dan ketekunannya, limbah serabut kelapa tersebut disulap menjadi kokedama atau pot tanaman hias yang berbentuk bola. Bahan bakunya sendiri terbilang murah dan mudah, yakni benang, tali, serta serabut kelapa yang sudah dicuci dan dijemur hingga kering. Lalu bahan-bahan tersebut dibentuk menjadi bulat, kemudian bisa langsung diberikan tanah dan tanaman, ataupun hanya berbentuk pot tanpa tanaman. Pot tanaman siap dijual, dipasarkan langsung di pondok pesantrennya. Ia juga menjualnya secara daring melalui media sosial, serta mengikuti pameran-pameran. Saya kuliah, kemudian saya dan tim sempat melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan kokedama ini sebagai produk keluaran, sehingga dari kegiatan itu setelah beberapa waktu dan sudah selesai, saya memutuskan untuk menggunakan produk kokedama ini sebagai salah satu bisnis yang saya geluti hingga saat ini. Untuk omset sekitar 3-5 juta per bulan. Ini kan istri saya ingin tanaman kokedama ini, saya kesini ingin mencari yang cocok, nanti saya bawa. Untuk satu buah pot kokedama tanpa tanaman dihargai Rp20.000 sampai Rp35.000, tergantung besar kecilnya ukuran.
Sedangkan pot yang sudah ada tanamannya dijual mulai dari Rp70.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis tanamannya. Dalam 1 bulan, ia bisa menjual 4 lusin hingga 6 lusin kokedama, yang mayoritas berupa pot tanpa tanaman. Dari Madiun, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Peneliti paleontologi internasional menemukan situs fosil terbesar di Gurun Atacama, Santiago, Chili beberapa waktu lalu. Para ilmuwan yang tergabung dalam komunitas Atacama berupaya menyelamatkan situs fosil terbesar di dunia tersebut dari penambangan ilegal. Peneliti paleontologi menemukan situs fosil terbesar di Gurun Atacama, Santiago, Chili. Gurun Atacama merupakan rumah bagi deposit arkeologi terbesar di belahan bumi selatan. Peneliti menemukan gigi hiu megalodon yang sudah punah, tulang-tulang paus bersejarah, dan bahkan spesies yang tidak dikenal, serta beberapa temuan yang tak ternilai. Organ-organ satwa ini diputuskan untuk diselamatkan oleh komunitas Atacama dari eksploitasi penambangan ilegal yang berlokasi sekitar 1.000 km dari sebelah utara Santiago. Ekosistem tersebut dinilai sebagai harta karun alam yang ideal untuk studi evolusi hewan laut dan berkontribusi bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Acá está registrado un momento de la evolución de la vida hace 8 millones de años, donde hay un conjunto de vertebrados que quedaron atrapados por distintas razones en este lugar, conservados en roca, muy abundante, y que nos muestra la evolución y los linajes de estos distintos grupos justamente hace 8 millones de años, un momento crítico en la evolución de los vertebrados marinos. Gurun Atacama akan segera menjadi situs penyelidikan paleontologi internasional berkat upaya perlindungan sisa-sisa fosil di antara bukit-bukit pasir yang berangin. Dari Santiago, Chili, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah Cina. Badan Meteorologi Cina memprediksi suhu udara Cina mencapai rekor titik terendah dalam beberapa waktu terakhir. Musim dingin di Cina lebih cepat dari biasanya. Hujan salju disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di utara dan timur Laut Cina dalam beberapa hari ini. Badan Meteorologi Cina, Senin 8 November, mengumumkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta untuk melakukan berbagai persiapan. Mayoritas wilayah Cina akan mengalami penurunan suhu udara 2-4 derajat Celcius dibandingkan dengan musim dingin biasa. Bahkan beberapa wilayah akan memecahkan rekor suhu terendah. Dari Beijing, China, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sejak ditetapkannya Tanjung Pinang ke dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1, keberangkatan antar pulau di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang masih terpantau normal Senin 8 November pagi. Aktivitas pelabuhan domestik Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Kepulauan Riau masih terpantau normal sejak Senin 8 November pagi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 di Tanjung Pinang mengatur armada keberangkatan kapal tujuan Tanjung Pinang Batam 1 jam sekali. Meskipun curah hujan tinggi disertai angin dalam sepekan, kapal antar pulau masih tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk keberangkatan untuk Batam ya itu lebih kurang satu hari ini bisa mencapai tripnya 9 atau 10 trip. Jadi kita dengan keadaan penumpang juga, biarpun kita sudah level 1, penumpang untuk keberangkatan ke Batam itu masih per 1 jam atau 1 jam setengah. Jadi nanti seandainya sudah penumpang di atas kapal sudah mulai 7% akan kita berangkatkan kapal itu. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Sri Bintan Pura masih memberikan izin berlayar kapal antar pulau, meskipun cuaca hujan disertai petir melanda wilayah Kepulauan Riau. Pihaknya telah berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayaran untuk berhati-hati hingga membatasi jarak pandang saat berlayar apabila seketika terjadi cuaca buruk. KSOP Tanjung Pinang juga mengimbau kepada penumpang untuk tetap memperhatikan arahan pelabuhan jika sewaktu-waktu cuaca sedang tidak baik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.